Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi mata kuliah pemrograman Android 2 ya. Kemarin terakhir pertemuan kita membuat atau menggunakan Postman untuk mengakses web API orang lain ya teman-teman ya. Sekarang kita membuat web API sendiri menggunakan codingan PHP natif ya. Untuk pertama kali kita belajar natif dulu. Nah, langkah pertama kita harus membuat database-nya ya teman-teman ya. Kalau sebelumnya kita mengakses database orang lain, sekarang kita membuat database sendiri. Yang pertama kita pastiin dulu di sini kita menggunakan XAMPP aja teman-teman. Silakan dibuka database-nya di sini ya. Nah, kemarin kita udah bikin namanya DB Academic teman-teman. Kemudian ada di dalam database DB Academic ini ada tabel mahasiswa ya. Nah, ini kira-kira saya hapusin dulu, jangan terlalu banyak biar enak nanti melihatnya ya, pengujiannya ya. Saya tinggalin kira-kira 3 record aja dulu teman-teman. Nah, ini 4. Oke, ini ada kira-kira 3 record ya teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengakses ini menggunakan Postman ya. Postman itu sebuah atau tool ya untuk kita melakukan request ya. Nah, nanti requestnya itu nanti kita formatnya kita rubah ke dalam bentuk JSON supaya nanti bisa diakses oleh Android ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat dulu teman-teman codingannya ini kita simpan nanti di dalam XAMPP codingan untuk API-nya teman-teman ya. Nah, sebelumnya kemarin kita buat nama foldernya CRUD Android Malam. Yang pertama koneksi ya, ini kita bisa buka menggunakan ini. Nah, oke, koneksi ini hanya koneksi biasa. Kemudian kita buat simpan di sini teman-teman. Nah, kalau simpan ini bisa untuk ini ya, insert itu sama ya. Cuma nanti hasilnya nanti seperti ini. Nah, jadi masuk ke database ini hanya untuk kita gunakan untuk metode post ya. Jadi request itu ada beberapa macam. Kemarin udah saya terangin, ada post, ada get, ada path ya. Nah, kemudian ada banyak lagi teman-teman ya. Nah, ini kita coba untuk post. Jadi harus ada codingan ini dulu. Jadi namanya di sini simpan.php ya. Kita coba menggunakan post ya teman-teman. Jadi ini kita ganti dulu post. Nah, ininya kita pastiin ini simpan ya. Simpan, kita kalau simpan ini kita harus ngeposter, kita harus nginput data di body dulu, kita ketik. Kalau nggak di body dia ada error. Kemudian kita form data. Nah, ini kebetulan udah saya ketik tadi. Kalau nggak di ini harus diketik satu-satu. NIM ini disesuaikan dengan yang ada di database ini, teman ya. NIM, nama, alamat, nomor HP ini fillnya ya. Jadi di Postman ini key-nya harus kita sesuaikan. Ini tadi di body, kemudian form data ya. Sesuaikan value-nya, kita input aja value atau isinya gitu ya. Nah, isinya yang belum ada apa? Kita lihat dulu isinya. Nah, ini saya mau buat nanti NIM-nya 999 aja 4 kali teman-teman ya. Ketik di sini value-nya aja 999. Nah, datanya ini aja nggak apa-apa. Kemudian saya klik send ya. Nah, di sini udah status data tersimpan. Kita cek dulu di database apakah benar. Ini harus di refresh ya. Cara refreshnya boleh ini ya. Nah, masuk ke yang baru ini. Nah, berarti post kita udah berhasil untuk Postman ya. Nah, oke. Selanjutnya kita lanjutkan lagi untuk menggunakan metode get teman-teman ya. Kalau get ini yang dibaca nanti, jadi kita harus sediakan dulu codingan PHP-nya untuk API-nya. Berarti kita harus tadi simpan. Sekarang get ini adalah untuk nampilin data. Nampilin data itu ada 2 macam. Di sini kebetulan yang ditampilkan data mahasiswa, maka kita kasih nama mahasiswa_all. Jadi untuk menampilkan keseluruhan. Kemudian ada juga untuk nampilin data berdasarkan yang kita seleksi atau yang kita pilih. Nah, kita mulai dulu di sini, teman-teman. Mahasiswa all untuk nampilin semua. Ini codingannya berarti bisa tutup dulu semua ya, biar nggak bingung. Nah, ini sama sih, ini kita include dulu koneksi gitu ya. Ya, kalau get itu dia nggak ini kayaknya sebentar. Ini kayaknya dia ke ini ya. Sebentar teman-teman, karena ini ada yang nggak sengaja kehapus ya. Saya buka aja yang ini.
ada juga. Oh ya, untuk nampilin semua itu kita nggak perlu variabel ini teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu ini. Jadi kita hapus saja ya. Ininya nggak perlu. Nah, kita simpan. Tadi pesan ngopas ya, ada kehapus ya. Oke, kita coba. Ini udah ada namanya mahasiswa all ya. Jadi sekarang di Postman kita panggil, kita robah di sini adalah kita panggil nama file PHP-nya, API-nya mahasiswa underscore all ya titik PHP. Oke, sekarang kita menggunakan get teman-teman. Jadi kita nggak pakai lagi form. Kalau get itu yang dibaca itu URL-nya ya di sini ya. Ini get ini. Jadi dia akan memanggil file ini. Nanti akan kita bedakan kalau bagaimana kalau yang diseleksi. Nah itu ya. Ini gini ya. Nah, ini kita nggak menggunakan form lagi. Ini kan nggak aktif. Karena kita menggunakan metode get di sini. Get ini untuk menyeleksi data ya, untuk ngambil data. Kita coba dulu. Nah, muncul teman-teman. Ini muncul di semua data ini. Jadi kita bentuknya ada pretty, ada raw, ada preview, ada seperti ini bentuknya bisa di. Nah, ini tampil semua data. Ya. Jadi menggunakan get ini dia menarik semua data. Ini all ya, semua data mahasiswa. Nah, nanti kita akan coba menggunakan yang mana yang kita seleksi aja. Bagaimana getnya? Get ini dia baca di link ini yang dia baca. Dia ngambil ya. Oke, seperti itu teman-teman. Sekarang kita coba. Teman-teman udah ngopi yang itu yang ID-nya? Sudah. Nah, kita bisa ngecek juga yang untuk ID-nya. Yang ID-nya ya. Yang ID nih, ini kan. Ini bedanya dari yang all tadi, cuman di sini kita ada get-nya nim. Jadi kita buat sebuah variabel ya. $get nim, ini variabelnya nim, nanti dia akan memanggil nim ini di mana dibaca, ini yang ketika kita ketikkan dia di URL-nya nanti di alamat itu. Jadi nanti where nim sama dengan nim, artinya nim yang kita tuliskan di URL itu nanti itu yang akan ditampilkan gitu. Itu bedanya ya. Ini ada where-nya, kalau yang all itu enggak semuanya ya. Bedanya di situ. Nah, kita coba sekarang menggunakan, jadi nama filenya udah beda, tadi mahasiswa underscore all .php, sekarang mahasiswa underscore id.php. Artinya di post ini di Postman ini kita ganti all itu menjadi id. Nah, di sini bedanya lagi teman-teman. Kemudian kita kasih tanda tanya ya, kemudian kita ketik nim, karena nim yang jadi kata kunci sama dengan kita menampilkan berdasarkan primary key-nya atau key-nya. Di sini kita lihat, kita cek yang jadi key, kita mau nampilin data yang mana, misalnya yang 99 tadi ya. Nanti saya copy di notepad kalau kurang jelas ya. Nah, sama dengan begini. Nah, saya coba tes dulu teman-teman. Nah, muncul satu aja kan, yang 99 aja ya. Nah, ini codingannya, atau ininya saya ketikin di WhatsApp grupnya ya. Nih. Nah, teman-teman silakan cek di WhatsApp grup. Itu yang kebetulan data 99. Jadi ininya disesuaikan ya. Ininya sesuai dengan NIM yang ada di database teman-teman ya. Kalau di saya ada 99, kalau teman-teman cek aja. Ada di NIM yang ada di database itu yang di-select. Nah, kalau masih kurang yakin kita rubah lagi. Kita bisa cek ini Ronaldo ini 1357 NIM-nya, saya copy. Kita buat di sini ya. Nah, nanti dia akan nampilin yang khusus itu aja. Nah, benar kan? Nah, gitu. Ini get teman-teman. Get ini dia baca URL-nya itu. Nah, kalau mau saya copyin di notepad di sini bisa. Nah, seperti itu ya. Silakan dicoba. Itu dari post, get ya. Nanti untuk ada lagi untuk path atau put ya, itu untuk update data ya, kemudian delete untuk hapus. Itu metode yang ada di request-nya ya. Sebenarnya untuk melakukan update data kita juga bisa menggunakan post ya. Masih menggunakan metode post juga bisa, nggak harus put ya, jarang digunakan put juga. Delete juga bisa kita gunakan post juga. Kita hanya masukkan primary key-nya aja, nanti dia bisa mengetahui yang mana gitu. Oke, seperti itu.